Assalamualaikum kawan, supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan untuk kawan-kawan semoga panjang umur sehat selalu. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 365. Olivia berpikir begitu, dan juga melakukannya. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan mencari langkah-langkah untuk mengikat dasi di internet. Setelah membaca 2 kali dengan cepat, dia memasukkan ponselnya kembali ke saku celananya. Dia berjalan menghampiri Stefan, meraih dasi yang dipegang Stefan, mengutak-atik dasi itu, lalu melingkarkannya di leher pria itu. Dia berkata, "Pergi ke kamar ganti baju saja, ribetnya melebihi wanita yang mau berdandan. Dasi saja belum dipakai." Melihat hal ini, Bilesti menariknya, lalu meletakkannya di lehernya, berbisik, "Kembali ke kamar dan ganti baju, lebih baik daripada perempuan butuh waktu untuk merias wajah saat saya pergi keluar, dan saya bahkan belum mengenakan dasi saya." Melihat hal tersebut, Bilesti melangkah pergi dan keluar lebih dulu. Dia menunggu pasangan muda itu di luar. Dari pria-pria yang kukenal, selain Albert dan kakak iparku yang brengsek itu, yang lainnya nggak periu pakai jas dan dasi. Aku benar-benar nggak punya pengalaman dan baru mempelajari ini di internet, nggak tahu apa bisa memasangnya dengan benar. Kalau lehermu sampai tercekik, dimaklumi ya. Mata Stefan berbinar senang mendengar perkataan Olivia. Olivia tidak punya pengalaman sebelumnya. Dia belum pernah membantu pria lain mengikatkan dasi. Sekarang mau memasangkan dasinya pun harus belajar di internet dulu. Hal ini membuat suasana hatinya menjadi sangat bagus. Meskipun sudah membaca cara mengikat dasi sebanyak 2 kali di internet, Olivia masih tidak bisa mengikatnya dengan benar, kelihatannya mudah, tapi ternyata sangat sulit. Dulu waktu dia belajar kerajinan tangan tidak sesusah ini. Aku saja. Stefan mengambil kembali dasinya dengan pasrah, takut jika dia membiarkan wanita ini melanjutkannya, wanita ini akan salah langkah dan mencekiknya. Olivia menghela napas lega. Wajahnya agak merah. Bisa-bisanya dia tidak bisa melakukan hal sesederhana itu. Sama seperti dulu waktu memakai dasi pramuka. Dasi orang kelihatan sangat bagus, tapi sampai di tangannya, dasinya jadi tidak berbentuk. Benar-benar seperti mengikat simpul di leher saja. Dia tidak seharusnya mengikatnya sendiri, Olivia menggerutu dalam hati, kesal pada Stefan. Dulu, kalau dia menyentuh wajah Stefan, pria ini akan bersikap sangat waspada. Sekarang, pria ini ternyata menunggunya berinisiatif untuk memasangkan dari untuknya. Setelah gagal menikmati rasanya dipasangkan dasi dan dibantu memakai jas oleh istri, Stefan diam saja. Dia melihat Olivia sudah berjalan keluar dengan tasnya. Stefan mengantar Olivia pergi ke Astute Residence dulu. Odelina sudah menunggu dengan cemas di lantai bawah bersama Russell. "Kak, aku agak terlambat hari ini. Apa kakak masih sempat pergi kerja?" Odelina ingin menyerahkan putranya kepada adiknya, tetapi si kecil memeluk lehernya dengan erat hari ini, menolak untuk bersama Olivia lagi. "Aku mau sama mama." Russell menangis, "Aku mau sama mama." Olivia membujuk keponakannya, "Russell, tante akan mengajakmu pergi jalan-jalan nanti." Russell bersikeras berkata, "Aku mau sama mama." Russell, yang baik, ya. Mama harus pergi bekerja, mencari uang untuk membeli susu untuk Russell. Mama akan segera pulang. Aku mau sama mama. Mama. Russell mulai menangis. Dia menggeliat dalam pelukan Olivia, berusaha melepaskan diri dari pelukan bibinya. Odelina memakai helm dan bergegas pergi dengan motornya. Russell menangis lebih keras ketika dia melihat ibunya pergi. Setelah pergi jauh, Odelina masih bisa mendengar tangisan putranya yang mengiris hati. Penglihatannya tiba-tiba menjadi kabur, karena matanya berkaca-kaca. Kalau dia menemani putranya, dia tidak bisa mencari uang untuk membesarkannya. Bab 366. Kalau Odelina pergi mencari uang, dia jadi tidak punya waktu untuk bersama anaknya. Odelina menarik napas dan tidak menoleh ke belakang, membawa motornya dan pergi dengan cepat. Dia akan baik-baik saja asalkan tidak mendengar tangisan putranya. Olivia menggendong Russell naik ke mobil. Setelah dibujuk cukup lama olehnya dan Bilesti, anak itu akhirnya berhenti menangis.
Namun, Russell tidak mau duduk sendiri dan meringkuk di dalam pelukan Olivia. Kedua tangannya memeluk Olivia dengan erat, dan dia bertanya dengan sedih, "Nggak mau Russell lagi, ya?" Olivia mendorong anak itu dengan pelan, lalu menunduk dan bertanya dengan lembut, "Russell, kamu bilang apa barusan?" Russell mendongak dan menatap Olivia, lalu bertanya, "Apa Mama nggak menginginkan Russell lagi?" "Siapa yang bilang? Mama hanya pergi kerja, bukannya nggak menginginkan Russell lagi. Mama akan pulang setiap malam untuk menemani Russell." Russell berkata dengan sedih, "Papa yang bilang." Olivia ingin mengumpat rasanya. Roni itu sangat brengsek. Pria itu tidak ingin kakaknya bekerja, makanya mengatakan yang tidak-tidak pada Russell. Pria itu ingin mencegah kakaknya kembali ke dunia karir. "Russell, Papa bohong padamu. Mama nggak akan mungkin nggak menginginkan Russell lagi. Mama sudah bilang, siang nanti akan pulang untuk melihat Russell." Anak berumur 2 tahun itu pun mengangguk. Dia masih di usia yang tidak tahu apa-apa. Namun, orang yang paling dekat dengannya adalah ibu dan bibinya. Kalau bibinya bilang ibunya tidak menginginkannya lagi, maka dia akan mempercayainya. Dia pun menjadi tenang dan mau bermain. Selama perjalanan ke toko, Bilesti bermain dengan Russell. Sesampainya di depan toko, Stefan menghentikan mobil, dan Russell digendong turun oleh Bilesti. Olivia sudah tenang. Dia berkata pada suaminya, "Pak Stefan, pengasuh yang kamu cari punya pengalaman menjaga anak." Russell langsung mau ikut dengannya. Bilesti adalah pengasuh anak yang sangat hebat. Bukan hanya pekerjaan rumah, beli sayur dan memasak, tapi juga bisa menjaga anak dan mengajarkan PR anak. Semuanya bisa. Kalau kerjaannya bagus, kita bisa memberinya kenaikan gaji. Penghasilan toko online Olivia sudah mulai meningkat, jadi keuangannya juga membaik sekarang. Asalkan Bilesti kerjaannya bagus, dia akan dengan senang hati memberikan kenaikan gaji kepada Bilesti. "Oke." Olivia membuka pintu dan hendak keluar dari mobil. Namun, dia tiba-tiba terpikir akan sesuatu, menoleh balik dan berkata pada Stefan, "Pak Stefan, coba menoleh ke aku." Stefan melakukan seperti yang disuruh dan bertanya, "Kenapa?" Ciuman lembut tiba-tiba mendarat di wajahnya. Stefan menatap Olivia dengan mata terbelalak, melihat wanita yang langsung cepat-cepat membuka pintu dan hendak keluar dari mobil setelah menciumnya. Namun, refleksnya cepat. Dia segera meraih lengan wanita itu dan menahannya, lalu memutar tubuhnya ke posisi paling nyaman, menarik wanita itu mendekat dan mencium wanita itu dengan dominan. Setelah berciuman, Olivia memaksa dirinya untuk terlihat tenang dan berkata, "Ciumanmu semakin enak. Aku sangat menikmatinya." Dia kemudian membuka pintu dan keluar dari mobil dengan tenang. Dia masih menoleh balik dan melambai kepada pria di dalam mobil, lalu berkata sambil tersenyum, "Pak Stefan, sampai ketemu nanti." Stefan memperhatikannya berjalan masuk ke toko dengan pelan. Begitu pria itu tidak bisa melihatnya lagi, Olivia segera pergi ke toilet. Dia menutup pintu, lalu cepat-cepat membasuh wajahnya dengan air bersih. Dia merasa wajahnya panas. Setelah beberapa saat, setelah melihat pantulan wajahnya di cermin tidak merah lagi, Olivia mengambil tisu dan mengelap wajahnya, lalu keluar dari kamar mandi dengan tenang. Bilesti yang sedang menggendong Russell Jr. memandanginya. "Kenapa kalian melihatku seperti itu?" "Kebelet kencing." "Kalau kebelet, jadinya bisa berlari sangat cepat." Junia tertawa dan berkata, "Aku pikir ada binatang buas apa di luar sana, jadi aku cepat-cepat mengambil sapu dan bersiap untuk memukulnya. Tapi, aku malah melihat suamimu sedang melihat ke kaca di dalam mobil. Waktu melihat aku datang memegang sapu, dia langsung pergi." Olivia diam saja, dasar pria itu. Bab 367. Setelah menyetir mobilnya dan meninggalkan SMP Negeri Kota Mambera, Stefan berhenti di tempat biasa dan menyuruh pengawalnya membawa mobilnya, sementara dirinya naik mobil Rolls-Royce. Dalam perjalanan ke kantor, dia menghubungi Pak Arif dan meminta pria itu untuk menyuruh orang mengantarkan satu kursi pengaman anak. Yang mengejutkan Stefan adalah, Amelia sedang menunggu di depan gerbang kantor, tapi tidak menghalangi jalannya. Wanita itu hanya berdiri diam di pinggir, diam-diam memperhatikan mobilnya masuk ke kompleks kantor. Sulit bagi Amelia untuk melepaskan cintanya pada Stefan. Dia memberitahu diri sendiri bahwa dia hanya akan datang menemui pria ini lagi hari ini, lalu tidak akan datang lagi ke depannya.
Kecuali kalau pria itu memakai cincin supaya dia menyerah, bukan karena benar-benar sudah menikah. Kalau seperti itu, dia akan datang lagi. Setelah mobil-mobil yang mengantar Stefan masuk ke kompleks perkantoran itu, gerbang utama kantor Aditama Group segera menutup. Mobil Rolls-Royce yang Amelia perhatikan itu sudah tidak terlihat lagi. Dia berdiri di sana untuk beberapa saat, lalu akhirnya berbalik badan dan berjalan kembali ke mobilnya dengan lesu. Setelah beberapa saat, dia menyalakan mobil. Awalnya, dia membawa mobilnya dengan kecepatan sangat lambat. Lalu, tiba-tiba mobilnya mulai melaju kencang dan menghilang jauh di sana. Saat suasana hatinya sedang buruk, Amelia akan pergi berbelanja. 2 jam kemudian, mobilnya diparkir di depan toko Olivia. Mendengar ada suara di luar, Junia keluar dari toko dan melihat Amelia. Kebetulan sedang turun dari mobil. Junia berjalan menghampiri wanita itu sambil tersenyum dan berkata, "Bu Amelia, ternyata kamu." Setelah belanja dan terus belanja selama 2 jam, suasana hati Amelia menjadi lebih baik sekarang. Dia juga tersenyum melihat Junia, lalu berkata, "Bu Junia, kebetulan kamu datang, tolong bantu aku. Aku banyak beli barang, sampai kursi mobil penuh. Bantu aku keluarkan semua." Junia menengok ke dalam mobil dan tercengang. "Bu Amelia, apa yang kamu beli? Sebanyak ini." "Bagus, jadi aku beli. Juga nggak tahu beli apa saja. Kayaknya makanan, mainan, dan yang bisa dipakai semuanya ada." Dia membeli banyak sekali barang. Junia memanggil Olivia untuk datang, Olivia juga terkejut. Kemudian, atas permintaan Amelia, ketiga wanita itu memindahkan semua barang yang ada di dalam mobil ke dalam toko. Mainan-mainannya untuk Russell. Amelia tidak ingat ada barang apa saja, tapi dia ingat ada mainan. Dia juga merasa ingin dekat dengan Russell. Anak itu sangat imut, jadi dia membelikan banyak mainan untuk si kecil. Bermacam-macam mulai dari mainan yang bisa terbang, yang bisa merangkak, ataupun yang bisa berenang di air. Semuanya ada. Olivia melihat kedua kotak besar mainan itu, dan berkata sambil tersenyum, "Nanti kalau Russell sudah lebih besar, dia bisa buka toko mainan dan nggak perlu stok barang lagi. Tinggal pakai mainan-mainan yang kamu kasih ke dia saja sudah banyak yang bisa dijual." Amelia duduk di kursi dan berkata, "Aku suka Russell, jadi aku membelikannya mainan, kalian ada cara sendiri untuk menyayanginya, dan aku juga punya caraku sendiri. Olivia, keponakanmu ini benar-benar sangat imut. Kalau aku punya keponakan seimut ini, aku akan melakukan apapun untuknya. Sayangnya, ibuku hanya punya satu anak perempuan saja, yaitu aku, dia punya 2 kakak laki-laki. Kakak pertamanya sudah menikah, tapi mereka masih di tahap bulan madu dan masih belum ingin punya anak yang bisa mengganggu mereka. Sedangkan kakak keduanya bahkan masih belum punya pacar. Russell yang sedang digendong Bilesti langsung minta turun. Dia jadi bingung ketika melihat begitu banyak mainan, tidak tahu harus main yang mana dulu. Chloe juga ikut berjongkok di depan kotak mainan itu. Olivia menyadari bahwa Chloe lebih menyukai Russell daripada dia, pemiliknya. Sedangkan 2 kucing lagi, asalkan sudah kenyang, mereka pasti akan melompat naik ke atas rak buku dan tidur. Kalau sudah bangun, mereka hanya akan bermain berdua. Terkadang, ada yang akan melompat ke pelukan Olivia. Olivia menuangkan segelas air hangat untuk Amelia, lalu bertanya, "Kenapa kamu tiba-tiba membeli begitu banyak barang?" "Aku selalu pergi shopping kalau suasana hatiku sedang buruk, jihad apa yang bagus semuanya langsung kubeli. Sekarang, suasana hatiku sudah membaik. Aku tiba-tiba merasa barang-barang ini nggak begitu berguna untukku, jadi aku sebaiknya memberikannya padamu dan Junia." "Olivia, Junia, aku nggak ada maksud lain. Aku hanya merasa aku nggak akan memakai semua barang ini kalau ku bawa pulang. Mamaku akan memarahiku karena sembarang menghabiskan uang." Bab 368. Dengan menerimanya, kalian akan membantuku. Kumohon, bantulah aku. Amelia membuat gerakan meminta tolong dengan bercanda. Keluarga Sanjaya punya banyak uang, tapi ibunya dibesarkan di panti asuhan dulu, jadi kalaupun sudah puluhan tahun menjadi menantu keluarga kaya, ibunya tetap suka berhemat. Ibunya paling tidak suka melihatnya menghambur-hamburkan uang. Junia berpikir, padahal dia biasanya juga tidak banyak pikir kalau membeli barang, tapi kalau dibandingkan dengan Amelia,
putri keluarga konglomerat ini, rasanya seperti membandingkan seekor gajah dengan seekor semut. Olivia, siapa bibi ini? Tanya Amelia pada Olivia ketika melihat Bilesti. Pengasuh yang aku bayar untuk menjaga Russell. Aku dan Junia terkadang sibuk, takutnya Russell lari keluar toko. Jadi aku mencari seorang pengasuh untuk menjaganya, supaya kami berdua juga bisa tenang. Mereka membantu Odelina menjaga putranya. Meskipun keponakan sendiri, tapi tanggung jawabnya juga besar. Dalam menjaga Russell, Olivia tidak berani menganggap hal ini enteng. Benar juga, Amelia tidak banyak komentar tentang Bilesti. Olivia bertanya padanya peduli, mengapa suasana hati Bu Amelia sedang buruk. Olivia, panggil saja aku Amelia. Target yang aku inginkan sudah nggak ada, jadi suasana hatiku buruk. Amelia mengambil segelas air yang dituangkan Olivia untuknya, minum beberapa teguk, lalu berkata kepada Olivia, tuan muda keluarga Aditama, dia memakai cincin kawin. Olivia tercengang. Bahkan Bilesti pun juga menoleh. Bilesti berusaha keras untuk mengingat. Dia tidak melihat cincin kawin di jari dan Stefan tadi, tidak ada apa-apa di jari dan Stefan, begitu pula di jari non Olivia. Junia juga terlihat tidak percaya. Dia berkata, apa tuan muda keluarga Aditama sudah menikah? Kenapa aku nggak pernah dengar? Dengan status dan jabatannya, seluruh kota pasti akan heboh kalau dia menikah. Para wartawan di Mambera akan mengabarkan berita ini. Setelah hening sejenak, Amelia berkata dengan sedih, aku nggak pernah dengar dia sudah menikah, tapi dia memakai cincin kawin di jari manisnya. Terlalu mencolok. Aku nggak mungkin salah lihat. Olivia tidak tahu harus berkata apa. Dia bisa melihat Amelia benar-benar sangat mencintai tuan muda keluarga Aditama. Dia juga sudah memberikan dukungan dan semangat untuk wanita ini, mengajarkan wanita ini bagaimana cara mengejar cinta sejati. Namun, sekarang Amelia memberitahunya kalau tuan muda keluarga Aditama sudah menikah. Wajahnya terasa panas. Bisa-bisanya dia mengajarkan Amelia untuk menjadi orang ketiga dalam suatu hubungan, yang akan menghancurkan pernikahan orang itu. Kalau menantu keluarga Aditama sampai tahu kalau dia yang mengajarkan Amelia cara mengejar suaminya, wanita itu pasti akan mendatanginya dengan marah. Tuan muda keluarga Aditama ternyata sudah menikah. Kenapa tidak ada beritanya? Kalau ada sedikit rumor saja yang mengatakan kalau pria itu sudah menikah, dia pasti tidak akan menyemangati Amelia untuk mengejar cinta sejatinya. Aku, Amelia Sanjaya, nggak akan mau jadi orang ketiga. Mau pria itu benaran sudah menikah atau enggak, tapi begitu memakai cincin kawin, pria itu sudah menyatakan bahwa dirinya punya orang lain. Jadi, aku nggak akan mengganggunya lagi, kata Amelia dengan tegas. Namun, hatinya terasa seperti diiris beribu-ribu kali. Sakit. Bab 369. Olivia menepuk punggung tangan Amelia dan menghiburnya. Amelia, kamu adalah perempuan yang baik. Lepaskan pria yang bukan milikmu. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan nanti. Amelia mengerutkan bibirnya. Matanya merah. Dia menyeka air matanya dengan sok kuat, lalu berkata dengan senyuman yang dipaksakan, iya, aku kalau mau menikah, banyak pria yang mengantri untuk menikahiku. Aku nggak perlu merebut pria orang. Junia menyela dan berkata, memangnya nggak enak ya hidup sendiri dengan bebas dan tanpa beban. Dia belum pernah merasakan bagaimana rasanya jatuh cinta pada seorang pria, jadi dia tidak bisa memahami rasa sakit dari cinta yang tak berbalas yang dirasakan Amelia. Amelia menatap Junia dan teringat akan sesuatu. Matanya masih merah, tapi dia tertawa dan berkata, berita tentang sikap Bu Junia waktu di pesta yang diadakan keluarga Hermawan sering dibicarakan oleh kita semua di kalangan kelas atas. Aku pikir kamu benaran mabuk sekali saat ini. Sekarang kalau dipikir-pikir, kamu sengaja ya bersikap seperti itu. Kudengar keluargamu mendesakmu terus untuk menikah. Junia terkikik dan berkata, telingaku lebih tenang sekarang. Mama dan tanteku nggak akan berkumpul dan mendiskusikan bagaimana mereka ingin menikahkan aku dengan anak orang kaya lagi. Amelia tersenyum. Caramu ini sangat bagus. Kurasa tantemu nggak akan mau mengungkitmu di depan istri-istri orang kaya itu lagi. Dulu, kalau aku menemani mamaku pergi ke pesta, kami juga pernah mengobrol dengan tantemu. Selain memuji diri sendiri dan kedua putrinya, tantemu juga sering mengungkit kamu, keponakannya.
Untungnya, aku sudah bebas sekarang. Junia tertawa bangga mengingat malam itu. Oh iya, aku hampir lupa satu hal. Junia, suamiku mau menjodohimu, loh. Dengan rekan kerjanya di kantor. Pria itu seumuran dengannya. Katanya tampan, gajinya tinggi, latar belakang keluarganya baik, tapi karena terlalu sibuk, jadi nggak pacaran. Junia berkata, kalian berdua mau menjodohiku. Dia pernah mengungkitnya padaku. Kudengar temannya ini nggak buruk. Kalau kamu mau bertemu dengannya, aku akan meminta suamiku untuk mengatur waktu agar kalian bisa bertemu. Kalau nggak mau, aku akan membantumu menolaknya. Junia berpikir sejenak. Ini pertama kalinya temannya dan suaminya ini ingin menjodohkannya. Pria yang mau dikenalkan padanya itu temannya Stefan lagi. Bekerja di Aditama Group. Dengarnya saja sudah tahu kalau pria itu adalah seorang profesional dalam dunia bisnis. Bukan anak orang kaya. Rasanya tidak masalah kalau bertemu dengan pria itu. Setidaknya dia menghormati niat sahabatnya ini, apa kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya sudah kusebut semua. Kekurangannya adalah, orangnya kepo dan suka bergosip. Cuma dua itu saja. Kurasa semua orang juga begitu. Aku biasanya kalau lagi keluar, kalau ada segerombolan orang yang mengelilingi sesuatu, aku pasti akan ke sana dan melihatnya juga. Bergosip sedikit. Olivia jeda sejenak, lalu menambahkan, lalu orangnya agak cerewet. Bisa dibilang pintar ngomong. Amelia menggoda Junia, Junia, kamu benar-benar harus bertemu dengan pria ini. Kalau didengar dari yang Olivia bilang, aku sendiri juga merasa pria ini lumayan hebat. Setelah apa yang kamu lakukan di pesta keluarga Hermawan, kurasa kamu sudah nggak mungkin menjadi menantu keluarga konglomerat lagi, jadi sebaiknya pilih profesional saja. Aku memang dari awal nggak mau menikah dengan anak konglomerat. Lagi pula, kalaupun aku mau juga nggak bisa semudah itu, meskipun aku cukup cantik, tapi kecantikanku nggak sampai segitunya. Aku sebaiknya menikah dengan orang biasa saja dan menjalani kehidupan biasa. Itu bisa lebih bahagia. Kebanyakan orang luar tidak tahu tentang kehidupan pernikahan keluarga konglomerat. Bibi Junia menjadi menantu keluarga konglomerat. Dia bisa melihat hidup bibinya tidak mudah. Dia tidak mau mengikuti jejak bibinya. Amelia sendiri berasal dari keluarga konglomerat, jadi dia sangat paham tentang hal ini. Dia berkata, sebenarnya, lebih baik menikah dengan orang yang berasal dari latar belakang yang kurang lebih sama denganmu. Kalau perbedaannya terlalu besar, akan sulit untuk disesuaikan. Waktu awal menikah, perasaan kalian terhadap satu sama lain masih sangat dalam, jadi masih bisa saling toleransi. Kalau sudah lama dan perasaan terhadap satu sama lain sudah memudar, perbedaan itu akan membawa banyak masalah. Kalian sebagai pasangan cenderung menginginkan hal yang berlawanan. Kecuali kalau kamu sangat hebat, bisa berdiri sendiri, punya pengaruh dan kekuasaan sendiri, sehingga orang-orang nggak bisa memandangmu rendah. Mamaku sering bilang, wanita kalau nggak mau direndahkan dan ditindas dalam pernikahan, harus memiliki kemampuan yang hebat, atau memiliki keluarga yang kuat. Setelah jeda sejenak, Amelia menambahkan, tapi ada juga keluarga konglomerat yang nggak peduli dengan latar belakang keluarga pasangan anak mereka. Mereka lebih peduli pada jodoh. Orang tua nggak akan memaksakan kehendak mereka atas pernikahan anak-anaknya. Cuma, keluarga seperti ini sangat sedikit. Dari banyak keluarga konglomerat di Mambera, hanya keluarga Aditama yang bisa seperti ini. Amelia sendiri tahu keluarganya tidak bisa seperti itu. Kakak iparnya juga berasal dari keluarga konglomerat, yang latar belakangnya kurang lebih sama dengan keluarga Sanjaya. Meskipun ibunya dibesarkan di panti asuhan, ibunya sangat hebat. Ibunya menaklukkan ayahnya dengan pesona pribadinya. Bab 370. Sebelum kakak tertuanya mengambil alih Sanjaya Group, keputusan ayahnya bahkan tidak sepenting keputusan ibunya. Banyak para petinggi perusahaan yang lebih menghormati ibunya. Bisa dibayangkan setinggi apa posisi ibunya di Sanjaya Group. Iya, aku juga setuju dengan yang dikatakan Amelia. Junia merasa pemikirannya dan Amelia sama. Ibu dan bibinya selalu menginginkannya menjadi menantu keluarga konglomerat. Olivia tersenyum dan berkata, makanya, aku juga mencari pria yang latar belakangnya kurang lebih denganku. Aku nggak pernah berharap menikah dengan orang kaya. Penghasilan Stefan memang lebih tinggi sedikit darinya,
tapi pria itu masih bekerja dengan orang. Bisa dibilang masih sederajat dengannya. Kalau kalian juga berpikir seperti itu, Olivia, minta suamimu untuk mengaturnya. Aku akan bertemu dengan rekan kerjanya itu. Siapa tahu kami berjodoh. Oke, Olivia sangat senang bisa membantu sahabatnya menemukan kebahagiaan. Bilesti mendengarkan percakapan mereka bertiga tentang pernikahan dari samping. Dia sangat setuju dengan perkataan Amelia tadi. Setelah melihat Amelia Sanjaya bisa mengobrol santai dengan Olivia dan sama sekali tidak kelihatan angkuh seperti yang biasa dikatakan orang, dia merasa orang-orang di luar sana banyak yang salah paham pada wanita ini. Selain itu, Bilesti juga mengkhawatirkan Olivia. Amelia tidak tahu kalau Olivia adalah menantu keluarga Aditama itu. Olivia sendiri juga tidak tahu. Namun, hal ini tidak akan bisa disembunyikan lama. Suatu hari nanti pasti akan ketahuan. Kalau itu sampai terjadi, apa yang harus dilakukan kedua wanita yang sudah berteman ini? Apa mereka akan jadi bermusuhan? Memikirkan hal ini, Bilesti jadi merasa apa yang dilakukan majikannya itu tidak benar. Bisa-bisanya menyembunyikan identitas sampai begitu lama. Kalaupun majikannya itu awalnya menyembunyikan identitasnya untuk menguji sifat istrinya, sekarang juga sudah mau 2 bulan. Masa masih belum kelihatan? Bilesti hanya berani memikirkannya dalam hati, tidak berani mengucapkannya keluar. Ting, ponsel Olivia menerima pesan baru. Dia membukanya dan ternyata pesan dari Stefan. Stefan bilang bahwa dia sudah mentransfer 30 juta ke rekening keluarga, bilang bahwa bonusnya kali ini ada 60 juta. Dia memberi Olivia setengah untuk keperluan rumah tangga, sedangkan setengahnya lagi untuk dirinya sendiri. Olivia menjawab, keperluan rumah nggak besar, nggak perlu kasih terlalu banyak. Stefan dengan cepat menjawab, gaji Bilesti dibayar pakai rekening rumah, Olivia membalas dengan stiker oke. Rekening keluarga mereka terikat dengan rekening Stefan. Setelah Stefan bilang bahwa transfernya sudah masuk, Olivia juga tidak mengeceknya. Cerita bersambung.